Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan inayahnya lah pada malam yang mulia ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul ke PTA, ke Balai Pengajian Warzuqna Fahman ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes, itu memang namanya unik. Nah, tapi sama-sama kita maklum bahwa kita memberikan nama sesuatu itu kan adalah bentuk doa. Nah, kita bikin nama anak, nama apapun itu adalah doa kita. Jadi mudah-mudahan dengan nama Warzuqna Fahman ini yang diberikan oleh guru kami Abun di Labuan Haji, mudah-mudahan Allah selalu memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, kepada anak-anak kita dan kepada masyarakat kita. Amin. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang yang disinari dengan cahaya iman dan Islam. Selanjutnya salawat salam kepada keluarga serta sahabat beliau yang telah membantu perjuangan baginda Rasul demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di permukaan bumi Allah ini, sehingga sampailah kalimat tersebut ke gosong telaga barat. Seterusnya salawat salam kepada para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya, yang sama-sama kita muliakan, dimuliakan oleh Allah. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, ayah rohani kita, semoga selalu dalam lindungan Allah dan Allah sampaikan segala cita-citanya. Amin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ada Abi Khalidin, ada Abi Sufik, kemudian yang kami hormati Bapak Besi atau yang mewakili Bapak Imam Haji Bilal, dan ada guru-guru kita di nampak dulu guru-guru Ustaz kami. Nah, ada Ustaz Muslar dari Ujung Bawang, ada Ustaz Ahmad Yani dari Gunung Telaga Barat, nah, ada Ustaz Sabaruddin dari Kampung Baru, dan yang kami hormati orang tua daripada Ustaz Zahidin. Kemudian teristimewa kepada panitia yang nampaknya semangatnya dari sangat menggebu-gebu. Sampai yang mengatakan 2 jam selesai semua. Berarti kalau diberi waktu 2 tahun, insya Allah ini bukan hanya bersih, Pak. Nah, karena ini mungkin tahu saya, kalau saya tidak salah, nah ini mungkin hanya pinjam, Pak, ya, pinjam pakai malam ini. Nah itu 2 jam bersih, terang. Nah, orang yang limbu, orang yang menukut pedang maksudnya. Jadi insya Allah pada 2 tahun, mulai tahun ini pinjam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mereka mungkin semangat daripada panitia. Jadi panitia. Kemudian yang kami hormati lagi kepada Ustaz Zahidin beserta keluarga, para wali-wali, ibu-ibu dan santriwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Dilahirkan pada bulan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi ketika baginda Rasul menikah dengan ayah baginda Rasul yaitu Abdullah, menikah dengan Siti Aminah itu pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Maka kepada anak-anak, kepada santriwan-santriwati, kenalah sama-sama kita hafal nama-nama bulan Hijriyah. Jadi mulai daripada bulan Rajab sudah kita colek sama-sama. Nggak siap kepangan? Aku rai siap panitia mempersilakan Pak kepangan, suruh aku kundul taring kue gurai ini. Coba kita hafal sama-sama adik-adik lah. Jadi ayah Nabi Abdullah beserta ibunya Siti Aminah menikah pada bulan Rajab. Siap diri kan deh? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Siwah bulan Nabi di dalam kandungan. Jadi anak-anak biasa kan dihafalnya dari Muharram naik, dari bulan 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi siwah bulan Nabi di dalam kandungan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan Nabi di dalam kandungan, maka meninggal dunialah ayahnya Abdullah ketika berniaga ke negeri Syam pada waktu itu. Kemudian Anda main singkat-singkat sambengan karena adik-adik ini piala hambing tengen pengakap budai naik. Tenang ke sekejap kecen. 7 bulan Nabi di dalam kandungan, maka disitulah terjadinya tentara bergajah. Maka dikatakanlah tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah. Maka di dalam satu riwayat, dalam satu kisah dikatakan bahwa penyebab Abraha, panglima perang tentara bergajah, ingin menghancurkan Ka'bah karena pada waktu itu Abraha ini membuat satu Ka'bah tandingan. Karena zaman dulu Ka'bah yang ada di Mekah itu memang sudah banyak diziarahi, dikunjungi. Jadi Abraha ini membuatlah satu Ka'bah tandingan. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karepeh yang daku kita wain, apapun yang ingin kita lakukan, ulang sampai lot niatna untuk menandingi. Umpama lot tetangga main sapu, kita wain mang sapu. Tujuannya kare ontak untuk ukas taring tetapi untuk menandingi sapuna. Lot galak temetok 100.000. Kita temetok 200.000. Tujuannya kare untuk menandingi orang jadi ulang biasa kene. Karena marah niat untuk menandingi orang ikhlas karena Allah, biasanya hancur. KDP kunepeh ya. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Ka'bah tandingan dari siap, maka
rencana segenmo dako diresmikan. Jadi lot dua kalak akap di bekas Raja Abraha rai karenina ya ini ora bisa enda nahan marang gue kena resmikan ini ora bisa aku kita gagal kena bepekat-pekat nukai pekat-pekat punya cara sehingga kiamat mau secara keputusan di tokohmu panganan yang bisa main bagnet baktak sehingga tentu kerajunahan melain belum samping anggo menfred kita tokoh jambu tak salah kilo pangani jambu rai gue meni waktak gue menfred dipulungi dilepo kenmo mekak pas tandingan dai dilepokan. Jadi segena dako kena resmikan Ka'bah rai kan lot istilah nak geladi bersih luwe mara kita gen ada latihan mau punya cara peresmian didapati mau bangun lain gombau silapok mau Abraha punya kita meresmikan Ka'bah tandingan barai tenggong bau kare bau tai kuda ya tai mo di tengah mau kupek tubuh anggo melepuh hendi ditumumkan mo ise yang berani melepuhkan koto rendai ya ise berani mengaku selidiki kuso Pak Kadus kuso Pak Kadus Edi Midinal lot ya deh Kadus loh di kuso mau Pak Kadus di kuso sekdes kuso kaur isi lot masyarakat yang keluar kampung orang lot hadir katana tetapi wakil lot memang tak luar daerah dan bikinan hanya lot tak dikenai kalak akap naik onggo yai ini mo yang melepo kena orang mungkin kalak selewat pasti kalak akap naik ya kade mo diumumkan mau terus kumpul pun katana tentara kita hancurkan Ka'bah. Tapi rimo kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala niatnya untuk menghancurkan Ka'bah maka Allah mengirimmu burung-burung ababil membawa batu-batu sijil. Habis katana tentara Abraha rai habis katana saud pura hancur Ka'bah karena Ka'bah ini adalah rumah Allah dan Allah yang menjaganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 menit enggak? 2 menit 2 menit sesuai dengan ayat yang kami baca di awal tadi Bapak Ibu bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Bagi siapa Rasul itu menjadi suri teladan? Yaitu bagi orang yang yarjullah, bagi orang yang mengharap Allah, dan bagi orang yang takut kepada hari akhir, dan bagi orang yang banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita khusus kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang mengharap Allah atau orang yang mengharap selain Allah? Maka betul kita orang yang mengharap Allah, maka sudah barang tentu kita akan menjalankan apa yang diperintahnya dan kita akan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka sesuai mau dengan makalah Abu Yandai yang dibacakan oleh Guru Huda, bahwa di dalam agama endah seharusnya teluya rukun agama adik-adikan gue hafali. Rukun ada agama ada 3. Yang pertama Islam, kemudian iman dan ihsan. Iman Islam,
endak engkau biasa dan gue majelis-majelis taklim di dalam fardu ain disampaikan. Tetapi untuk ajaran ihsan endamo yang sedang diperjuangkan oleh Abu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jangan kita mengaku bahwa kita adalah hambanya Allah, bahwa kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amat secara contoh Bapak Ibu. Mara kita di Indonesia ini akan lihat istilahnya abdi negara doh. Abdi negara ini guys, polisi atau tentara doh. PNS masuk bang. Abdi negara, abdi ini mara wasahab kan budak, berarti budak negara. Mara kita sebagai budak negara, abdi negara, kita lakukan apa kewajiban kita tidak melanggar, maka secara otomatis negara akan memberikan imbalan. Ini mau lot gaji bulanan, lot gaji yang gaji segala macam. Mara kita mengajukan kari perintah Allah, sembahyang kita, Allah akan memberikan balasan pahala, Allah memberikan balasan surga dan lain-lain sebagainya. Jangan cuma kita kusuk. Lot umpama cara PNS, orang pernah masuk kantor 10 tahun. Pikiran pun kena pecat ia jadi abdi negara tu malot. Kita enggak dipakai Allah Ta'ala gelun 50 tahun 40 tahun sembahyang mak tama kena pecat atau orang? Ngerti? Kadang kita mengaku kita penghamba Allah, kadang gue kena riwak SK fotokopi naik kita gelap. Makna nagare seharusnya melalui maulid perayaan dan ke balai-balai pengajian kita ikuti majelis-majelis taklim, kita rengkuhkan, kita amalkan sembahyang kita, puasa kita, ulang kita minum-minum, patuh kepada hukum. Enda mau gelakna Islam. Dari gelakna Bapak Ibu Islam. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ini gelakna Islam. Berarti kita gelum eskandai kita sebagai hamba Allah. Mara seandainya perintah dari malam kita kehajukan disuruh sembahyang sebijak mahkamah gini umpama siapa kita kusuk ibu-ibu mara kira-kira juga kita orang sembahyang metambah rezeki kita malam. Umpama contoh, aku kerajoku melaut, London galak melaut, Pak Sekdes. Aku kerajoku melaut, biasanya aku dapat rezeki laut naik 200.000. Mana seandainya aku berangkat Semaring subuh, jadi bagi maca subuh, maca masjid, kekekan masjid, kupasang wak hudun berangkat. Kalau azan aku gak dimungki, sanggup aku keke lah untuk mengekekan masjid. Tapi untuk keke masuk hawe, masuk siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kaki hingga 2 mata kaki, boh. Boh. Mengekekan mesin, berangkat melaut, sanggup insya-Allah. Kira-kira mara sembahyang aku luwe 2 rakaat subuh. Mekurang rezekiku si 200.000 rai. Atau kira-kira dengan aku ora sembahyang 2 rakaat dai, metambah 200.000 rai itu malot. Dari maknanya kade rezeki ini enggak kita yakini ontang dari keraju
Haji kiri antang dari ngaco. Endamo pentingnya iman. Rukun agama yang kedua dai berakidah kita, berkeyakinan kita kepada Allah. Ora bisa ragu-ragu. Badak tak kegang aku sembahyang nahan habis terlambat aku berangkat onggo laus ikan dai, pang ikan dai segala macam begini begitu. Pada zaman-zaman kuning kami kampung Kindagira iri jengkas nainggo buka lepo sakai segala macam. Mengampilai hangat ini itu mara genen ibu putengen lah cuma nontak den dikasih lewat bagi maca kadang maca orang tua orang maca gue mengikai mesin nih gue mengikai mesin ya mudah-mudahan kita husnuzan berbaik sangka lebih ya sembahyang subuh di bungki. Kalau pemora ya lebih sembahyang di bungki kita doa-doakan dengan kita melaksanakan maulid pada waktu nenda sembahyang meluwe baku perangkat insyaallah ikan orang memikir laus nih. Kalak abdi negara dari samping lausnya jam 7:30 orang letak laus semaring subuh lebih ada semangat karena kune karena tak yakin ya nggak tiap bulan kan begini nggak tiap bulan aku orang tentu Ustaz salah tak Bapak Ibu yang dirahmati Allah dike salah tak keyakinan tak tipis kepada Allah. Maka penting diangkat oleh Abuya Ihsan Nenda untuk menguatkan akidah, karena selamen kita mungkin hafal sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20. Kita ambil yang merasa kita ceritakan begini hambingmu. Allah kita yakini, kita ketahui bersifat dengan sama mendengar. Kan? Allah iri sami'un maha mendengar. Tetapi kuda setong berani kita mengumpat. Jawabannya karena orang terasa bantah bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Maka ihsan dikatakan anta ubudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinkanlah, rasakanlah bahwa Allah melihatmu. Mara seandainya ihsan ngarai orang diangkat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enda membuat bagi aku pribadi mo sembahyang mang mengupat lanjut mang puasa mang menangku mang maca Quran mang membuat jadi maksudnya kade di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kami mengaji di pesantren inna ini dikatakan dengan urut taukid ini artinya garis menguatkan situ gelak lohon. Inna sholata tanha, sesungguhnya sembahyang ini situhu betul-betul bisa tanha, bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tambah sembahyang tambah kuat, tambah sembahyang tambah pengupat, tambah sembahyang tambah penangku, tambah sembahyang ente maaf dah otak den. Maksudnya penyampaian kejadian ini di luar daerah, di luar daerah. Puna sebisa dengan bakti sembahyang narai kurang. Memang betul ia rukukna, rukun 13 na lengkap, sunat hayat nalut, sunat abaat nalut. Tetapi
Tapi di dalam ia melakukan sembahyang lain, orang terasa bahwa ia sedang diperhatikan Allah, tidak hudur Allah di dalam batinnya. Maka biasakan mari kita menzikir-zikir afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana nakar yang pertama? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Akhirnya kita mengaku kita sebagai hamba rai. Aku hambamu yang lemah ya Allah. Orang layak seorang hamba yang lemah membangkang. Kita popal, kita pop ataupun sakpam. Ada ontang kaira, karena kutungan let diri, nahan gue pencemaran. Ada untuk mendekatkan paham contoh-contoh. Kita hanya umpama kayak gelang narai sakpam. Kira-kira berani kita melawan jenderal? Tidak bisa. Karena kita sadar kita ini kalak yang lemah, kita hamba yang lemah, tangan tenontang kita naik mata tak di anggota tubuh tenaming marah kita wetong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sadar pernah kita rasain katana dari Allah lain teng kebutuhan tamangan tak kesah tak baju pakaian rezeki segala macam keluarga katana dari Allah. Kan ini keimanan tarai, akidah tarai. Mungkin kita lawan Allah, sembahyang mokur Allah, alah buang gigi. Seolah-olah begini dah. Tapi orang kita ucapkan ketika berkumandang adzan Allahu Akbar, teh mau kita sembahyang kalimatnya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mari kita menuju salat. Kita tok menokok papan. Kita tok menjahit jaring. Neh. Ini waga sate kini hambing meluwe. Ini kan imam. Mi Allah Ta'ala kare waga sate ne ya. Kau bangki kene Tuhan. Nahan mo. Kau umpama Pak PJ Bupati. Tengguna mu kadis ini. Seluruh kadis hadir. Kayak kadis, alah kini hambing mo Pak. Aku hambing. Dia kira kune kadis ya. Kena mutasi itu malu. Bagaimana kita Bapak Ibu? Ini Allah Ta'ala untuk mendekatkan paham mendah. Inilah yang pertama, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian menangkihmu yang kedua, la ilaha illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju selain Allah. Maknanya kare, ketika kita sembahyang, utur Allah di dalam batin dah, ontang kita sembahyang karena untuk kena puji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waga satiku kan puas makmum kan, doa aku mende, senang hati ka enak. Endak aku mencobain ceramahan, kan? Wah, buain lawak-lawak enak, saya tertawa, saya senang hati ka iya, saya dokter ka iya aku pandai. Berarti ada tujuan ki, ontang Allah. Jadi kunasa bisa kita tujuan hanya Allah, endamu dengan ajaran tasawuf dan kesucian dari. Caranya dilatih-latih mau kita oleh abuya, karena kadang-kadang kalak selewan buwe anak-anak pokana yang orang sama baiat tarekat. Anak tarekat ini istilahnya aktina berjalan hati kita kepada Allah, kemauan kita hanya kepada Allah, ontang yang lain. Ontang berarti nonahan, berarti orang yang bisa kerajo, orang yang bisa mengkantok, kita mengkantok untuk umpama berkerajo, memudahkan urusan kalak, membantu masyarakat. Kita lihatkan untuk membantu agama. Sehingga lo rezeki malau satu melaut dapat ikan lo rezeki, habis aku tolong balai kadai warzukna pahman menopokun kasara set pialana kasara botol akuana. Jadi tujuan darai katana hanya kepada Allah.
tentang yang lain. Jangan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal dunia anak manusia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama kare wakaf ataupun sedekah jariyah. Genen umpama wanahan wali kita mesaku, kita periksa mau lemah kita masing-masing. Tak 3 wajib sendiri. Ketika kita mati kira-kira kita mbah wajib karai malot. Tadi kebun kulon 20 hektar. Tanah kulon 5 hektar. Pokoknya buah tanah hadelot segala macam. Ketika aku mati, kumbah kebun kurai malot. Paling turun kurai semeter kali 2 mang pecah. Dan maaf seorang Bapak Ibu, kadang-kadang kita leja mengumpulkan harta, tokoh tanah hadit, tokoh tanah senden, dapat kita dikubuhkan di tanah wakaf. Lot bagaimana? Maksudnya ada asal untuk menjadi renungan kita bersama. Yang menjadi penolong talumak enda mukari-kari yang kita wakafkan. Wakaf umpama untuk masjid. Wakaf mau. Wakaf mau. Masuk ke kita fardu ain kan belajar kita. Syariat. Ini wakaf nih bisa wakaf kari-kari yang bisa diwakafkan. Pulang hanya kita pagi sampai pagi lagi kerajuk pulungi siap dipulungi soh ajal ta idza jaa ajalum, apabila telah datang ajal mereka kata Allah tidak bisa dimundurkan satu detik pun dan tidak bisa dimajukan satu detik pun. Meninggal dunia mau kita pulungi dai dikebutkan mau oleh ahli waris. Mara ahli waris sarailut mengaji pernah hukum situ seyak mangya mengentuana orang mau yang mengkubat juga kairi mara simak no siaga kari situ ya enggak mesti dandaman gegara kare gegara harta yang kita carikan ontang no untuk menyelamatkan kai. Jadi mau kuna bisa indah terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akidah taraing tipis kelekenen, keimanan keyakinan kita kepada Allah genen engkau sangat tipis. Genen kita kita pertanyakan kepada anak-anak apa yang engkau makan nantinya. Ontang lagi pesan para nabi-nabi zaman dahulu, mata buduna min ba'di. Kare sembah kelumah maraku kau meninggal. Kita gena notang kare pangan kelumah nak marang rokca aku mati. Padahal rezeki wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan yang berjalan di permukaan bumi ini melainkan rezekinya semua di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mencengok. Kagu kita dah kuning anak kunahanen iya aku kuliah ya kuliah nahan kawin kita memikirkan mangan lagi mangan nih Allah kita pikirkan kita lumah diaga sade kune kita lumah mahampuk lipan kune kita lumah mempelaus mite kune kita lumah tak tulang tanah. Ini yang kita pikirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pula kita pikirkan anak-anak tenda bisa menjadi anak yang soleh. Nah, maka sekali naik untuk memancing Anda kepada kedua panitia dai ya mudah-mudahan mudah-mudahan asal lapang mang anak-anak yang bisa ilu-ilu bisa listun waktu keluar main-main. Nah, Anda ketungan mari mau salah kuni waktu buku kami dari Labuan Haji hati nak kita kerone habis pakap minggu aku semerala pendalan lo balik sarana atau kune katanya tapi
kena sambung loh, sambung itu. Sambung. Orang mendalat nih itu. Oh, 3 kali sambung, berarti 2 kali sambung nah itu meralan. 2 kali sambung nah itu meralan. Tapi mau orang yang lukas anak-anak ulah main-main. Ilo-ilo nari ya nelot. Ayo kita pikirkan bersama. Karena apabila kita telah mati dari yang tidak putus yang pertama wakaf. Kalau kita mau contoh papan-papan si mekek papan nih. Ya selama papan nih kena pakai, waktu kena kunduli, maghrib dai kena pakai sembahyang, siang dai kena pakai umpama mengaji. Ya selama dipakai, maka selama ini pahalanya mengalir kepada orang yang berwakaf ini. Ini yang pertama Bapak Ibu yang Allah. Kemudian yang kedua kare yang tidak putus-putus, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kare ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Tentang ilmu yang semakin tinggi ilmunya, semakin jauh dia dari Allah. Semakin gue kita betul, semakin di atas kesombongan kita. Kami zaman ini mengaji kitab nahu, mengaji kitab Eda, mengaji kitab mantek, debat saja debat senden. Berarti kalau ada orang pandai kami. Kesombongan merajalela. Kita yang paling alim, kita yang paling hebat. Ini ilmu paling orang bermanfaat. Kenapa? Karena dia semakin jauh dari Allah. Jadi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah karena ilmu ya, ilmu tasawuf dan kesucian. Karena kita diajarkan untuk merasakan, untuk selalu berkemauan kepada Allah. Kan sama-sama kita ibu-ibu. Agak kita kasak itu anda. Dalam penting. Murah. Maksudku begini, bapak-bapak mak rengyah nih, nah kita pengen mangda anak-anak ini. Betul. Maksudnya piala ini orang kurang melinak. Udah nan. Beli 50. Jam 10, maksudnya jam 10. Oh, lanjut kita mencegah lagi tenda. Yang ketelu kare, yang tidak putus-putus awaladin solihin yada'ulahu, anak soleh yang selalu mendoakan. Maka kita takukan semua anak kita takukan anak mudah-mudahan anak tarai bisa menjadi anak yang soleh. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang menjadikan baginda Rasul sebagai suri teladan, sebagai idola dan panutan, yaitu orang yang mengharap Allah. Dia beribadah kepada Allah, tidak ada kemauannya selain kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wal yaumal akhir, orang yang takut hari akhir. Jadi di dalam kita keluarga kita lihat hari akhir rumah, lihat padang mahsyar, lihat istilah nasirat, jembatan siratal mustaqim, lihat hisab, hari perhitungan. Kan? Dua di padang di hari kiamat ini. Biah kita makna biah kare. Kita persiapkan kare-kare bekal kalumah untuk simbak di padang mahsyar ini. Dan kembali lagi kepada yang rukun agama dai. Letmo Islam kita lakukan sholat, puasa, zakat apabila telah sampai haul dan nisab, haji. Barang siapa yang mampu pada perjalanan. Nah ini Islam gelaknya. Kita persiapkan, kemudian kita kuatkan akidah dah, kemudian berjalan haji dah kepada Allah dengan makna kare dalam sembahyang dai khusyuk, huzur Allah di dalam batin kita. Ulang dalam sembahyang dai kita untuk menulis kunci Honda. Laga sembahyang kare kajuna
menulusi kunci Honda. Nah, hilang kunci Honda tadi kewainna. Insya Allah nahan sembahyang dapat itu sembahyang ya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim aku dailah usmahiden sumuh dan supek kunci Honda rai. Assalamualaikum warahmatullah terkira terus kunci Honda. Jadi kayak menulis kunci Honda dalam sembahyang. Mara begingo cara sembahyang ya hati-hati karena iri makding bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketelu orang yang menjadikan baginda Rasul sebagai ikutan adalah wa dzakarallaha katsira. Dia banyak-banyak menyebut Allah. Banyak-banyak menyebut Allah. Imam Abu ya riwayatna mogelahna ratib seribe nina. Kare ratib seribe berzikir sebanyak-banyaknya. Berzikir sebanyak-banyaknya. Diwai sama-sama. Karena mara kita sara-sara tadi sapu ukukan subhanallah kadang aku hangke bosan. Diwai mau berjamaah asa semangat dibain deras asa kalah nafsu tandai karena nafsu ya dapat gue mata kan gue penelitian kan mau dibain deras la ilaha illallah semangat lo kita goyang-goyang kalak mujizat goyang-goyang semangat disalah-salahkan kalak joget-joget dipituan goyang-goyang minum buah mabuk-mabuk gila megah goyang-goyang gula disalah-salahkan Kune. Entah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini samping yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin barang tambahan nakal para guru-guru naik ini setelah kepada panitia tadi memang Bapak Ibu mara untuk sekamah hendak ontang termasuk ahlina mara ketika kami mengaji ini singa podium istilah zaman kuni aendang yang sampingkan Abi Khalidin idingo mara untuk menyampaikan mara aku khusus menenawai khusus menenawai jadi banyak kekurangan kami mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Ustaz Arman. Mudah-mudahan